Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-temanku, saudaraku semuanya. Untuk video kali ini saya akan mereview melihat nih pertumbuhan dari cabai domba ya. Ini usianya baru sekitar 2,5 bulan lah. Oke, untuk lebih jelasnya mari ikuti perjalanannya. Sekarang kita menuju lokasi dari penanaman cabai domba ya. Ini awalnya kita tumpang sari dengan bawang daun, tapi kelihatannya nih sudah terlalu kena naungan ya, sehingga bawang daunnya tidak efektif untuk tumbuh. Adapun untuk lokasi penanaman di sini, yaitu tepatnya di Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya, di Komplek Unsil ya kawan. Ini alhamdulillah sampai saat ini di usia yang ke 2,5 bulan ya kurang lebih, pertumbuhan dari cabai alhamdulillah sangat bagus sekali, karena ini menggunakan media pemupukan dengan pupuk organik cair ya kawan, yang sengaja kita buat sendiri atau kita fermentasi, alhamdulillah tanpa menggunakan pupuk kimia ya. Tapi hasilnya sampai saat ini tidak kalah jauh dengan yang menggunakan pupuk kimia ya. Jadi bagi teman-teman di sana yang ingin mencoba untuk bertani menanam cabai, walaupun mohon maaf nih seandainya pupuk kimia harganya naik atau bahkan mungkin langka di pasaran, jangan khawatir ya. Kita masih ada jalan dengan cara pembuatan pupuk organik cair sendiri ya. Alhamdulillah ya, ini buktinya walaupun tanpa pupuk kimia sampai saat ini masih bagus ya. Jadi intinya tidak kalah dengan yang menggunakan pupuk kimia ya kawan. Insya Allah dalam waktu 1 bulan lagi ya, mudah-mudahan ini bisa dipanen ya. Walaupun sekarang memang kondisi untuk wilayah Kota Tasikmalaya sedikit ekstrim, terlalu banyak curah hujan, sehingga sedikit mengganggu pertumbuhan dari cabai itu sendiri. Adapun untuk teknik penanaman sendiri ya, di sini kita menggunakan media mulsa ya kawan, ini dengan maksud supaya tidak terlalu banyak gulma ya. Selanjutnya setelah tumbuh kurang lebih sekitar usia 2 minggu, kita lakukan pruning pucuk ya. Ini adalah salah satu manfaat dari pruning pucuk. Di sini awalnya satu pohon, kemudian di pruning pucuknya sehingga tumbuh lagi sekitar 5 tunas ya. Dari 5 tunas juga di sini akan tumbuh lagi ya, nih cabang-cabang selanjutnya ini ada 3 nih cabangnya, alhamdulillah tuh sangat banyak sekali. Sehingga buahnya juga ini satu pohon ada yang satu ini ada yang 2 ya. Jadi banyak nih buahnya juga ya. Ini menandakan nutrisi yang dibutuhkan itu cukup maksimal ya kawan ya. Jadi emang intinya di sini adalah yang sangat diperlukan adalah nutrisi ya. Ini buah-buahnya nih sudah mulai keluar bunga-bunganya. Mudah-mudahan nggak rontok ya dengan adanya hujan. Ya, untuk proses penanaman sendiri ya di sini kita mohon tidak sekaligus ya. Ada beberapa tahap yang kita lakukan karena ini emang perlu waktu dan biaya ya. Termasuk persiapan lahan juga harus kita siapkan. Jadi jangan terlalu buru-buru kita menanam ya. Jadi sehingga dalam hal ini juga kita tidak sekaligus ya. Ya emang itu salah satu teknik yang kita lakukan untuk mengantisipasi seandainya terjadi perubahan harga ya. Jadi enggak sekaligus panen raya ya kawan.
Jadi mudah-mudahan dengan cara ini panennya bisa bertahap ya. Ya minimal dari harga terendah sampai harga tertinggi kita bisa menikmatinya ya. Karena bagaimanapun juga yang namanya cabai itu pasti terjadi naik turunnya harga ya. Jadi nggak akan stabil ya kawan. Itu sudah biasa ya dalam dunia pertanian. Ini emang ini sebagai evaluasi ya. Ini rumputnya jangan terlalu banyak ya kawan. Sini. Jadi, karena ini akan mengganggu, tapi insya Allah ini bisa dimanfaatkan untuk bagi yang mempunyai sapi atau domba ya. Jadi sambil membersihkan lahan, ini bisa kita manfaatkan untuk pakan ya. Nanti ya sambil bertahap kita bersihkan lahannya sekaligus buat pakan sapi atau pakan kambing ya. Sehingga kotoran dari kambing atau sapi itu sendiri bisa dimanfaatkan untuk pupuk ya. Jadi multifungsi ya kawan. Jadi intinya bagi para petani yang ingin bertani, kalau bisa sambil ternak domba atau sapi ya. Sehingga multifungsi antara pemanfaatan rumput atau gulma yang ada dan pemanfaatkan kotoran untuk pupuk cabai atau sebagai bahan pupuk organik ya. Ini alhamdulillah nih buahnya cukup lebat sekali. Ini adalah salah satu manfaat dari penggunaan pupuk organik cair yang kita buat kemarin ya, waktu dulu ya. Adapun untuk proses pemupukannya sendiri, ini dengan cara pengecoran ke lubang di sampingnya ini ya. Jadi jangan di sini ya kawan. Kalau di sini nanti akan mengganggu pertumbuhan akar batang ya. Sehingga bagusnya itu di sampingnya ya, kurang lebih sekitar 10 atau 15 cm ya. Nah, ini ya. Ya walaupun untuk di bulan Mei ini harga cabai sangat turun drastis ya. Ini sangat merugikan sekali. Mohon maaf para petani yang menggunakan pupuk kimia ya. Karena pupuk kimia tahu sendiri ya harganya sangat mahal sekali ya. Tapi kami di sini alhamdulillah walaupun harganya murah, tapi insya Allah tidak akan terjadi kerugian yang sangat besar ya. Karena saya sendiri menggunakan pupuk kimia buat pupuk organik buatan sendiri dengan cara memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar kita ya. Jadi ini sangat efisien sekali dalam penggunaan pupuknya ya. Jadi sangat irit ya kawan. Ya alhamdulillah. Dan untuk pertahanan tubuhnya juga ini alhamdulillah walaupun diguyur hujan ya ekstrim, ada hujan ada panas, tapi ketahanan tubuhnya cukup bagus juga ya alhamdulillah ya. Itulah salah satu manfaat dari penggunaan pupuk organik cair. Nah, ini walaupun masih muda, tapi udah seger ya buahnya. Alhamdulillah ya kawan. Ini tingginya, ini baru usia 2,5 bulan ya kawan. Ini bisa mencapai kurang lebih sekitar 2 meter ya nanti ke depannya ya. Jadi ini semakin lama ini masih dalam proses pertumbuhan juga ya. Sambil berbuah, sambil meninggikan juga batangnya ya. Batangnya cukup kekar ya alhamdulillah. Salah satu contoh bahwa nutrisi yang dia butuhkan seimbang ya.
Jadi emang di sini ya teknik atau cara untuk pemeliharaan dari cabai itu sendiri, intinya emang kita harus rajin telaten ya, melihat perkembangannya. Ya seandainya ada hama atau apa ya yang kira-kira mengganggu, harus cepat-cepat diantisipasi ya, supaya tidak terjadi penularan ke yang lainnya. Nah, seperti ini ya, ini kelihatannya ada sedikit terganggu ya, daun keriting. Ya ini sengaja kita kasih air supaya tidak roboh ya seandainya ada udara atau angin yang kencang ya. Ya, kita nih jalan-jalan sore-sore sambil menikmati, sambil melihat pertumbuhan dari cabai itu sendiri. Ini alhamdulillah ini lahan ini sudah bersih, sudah kita bersihkan dari gulma-gulma ya. Jarak tanam di sini ya kurang lebih sekitar 80 cm ya kawan. Karena kalau terlalu dekatan juga kurang bagus ya, sehingga akan mengganggu pertumbuhan dari cabai itu sendiri ya. Ya ini awalnya tanah di sini adalah ilalang ya, tapi alhamdulillah dengan metode kami kita olah, kita bongkar tanahnya, sekaligus dikasih pemupukan, ya hasilnya masih bisa dimanfaatkan ya untuk tanaman cabai itu sendiri ya. Di awal ya kawan, ini kondisi awal di sebelahnya begini ya. Ini adalah kondisi tanah di sebelahnya yang tidak diolah ya. Tapi setelah kita olah, alhamdulillah bisa jadi begini ya. Jadi intinya tergantung kita dalam pengolahan ya teman. Jadi pada dasarnya semua tanah itu bagus ya. Yang penting kita bisa mengolahnya dan memanfaatkan tanah tersebut ya, alhamdulillah ya. Ini buktinya walaupun asalnya ilalang, setelah kita olah ternyata bisa juga ya untuk tanaman cabai ya kawan ya. Nah ini ya buktinya ya. Jadi jangan kecil hati, bagi teman-teman yang mempunyai lahan kurang efektif, bisa dimanfaatkan dengan cara pengolahan dengan menggunakan pupuk organik cair ya, atau pupuk kompos ya. Walaupun secara teori pupuk kompos ini hasilnya atau manfaatnya tidak bisa langsung ya, instan ya, tapi insya Allah kedepannya penanaman yang kedua ini unsur hara yang ada di tanah sudah stabil ya, sehingga insya Allah makin banyak kita kasih pupuk organik, ini makin subur kondisi tanahnya ya teman. Ini ketinggiannya ya hampir 1 meter lah, lebih kurang lebih, karena ini memang sengaja kita dulu ditahan dulu ya, kita fokus pada buah dulu ya. Jadi intinya memang semakin tinggi itu insya Allah semakin banyak cabangnya. Ini hampir ketinggiannya ya kawan.
Nah, ini persiapan cadangan air ya di masa nanti seandainya musim kemarau ya kawan. Jadi memang harus dari sekarang kita siapkan antisipasi seandainya terjadi kemarau panjang. Karena bagaimanapun juga ini sangat memerlukan air ya. Nah, ini ada mencapai 3 nih, satu ini ya. Ya, di hari libur ini saya memanfaatkan waktu untuk melihat pertumbuhan dari cabai. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi semangat buat para petani. Walaupun sekarang kondisi pupuk ya di toko mulai naik dan langka, tapi alhamdulillah saya mencoba membuat terobosan baru dengan menggunakan pupuk organik cair ya atau pupuk kompos ya. Alhamdulillah hasilnya ini kelihatan ya, tidak kalah jauh dengan yang menggunakan pupuk toko ya kawan. Salah satu cadangan ya pupuk yang sudah kita fermentasi, ini ada jenis dari vegetatif untuk masa pertumbuhan, yang sebelah sini adalah generatif ya untuk nanti masa pembuahan. Semua bahan-bahan yang sudah kita sebutkan tadi dimasukkan ya atau diaduk menjadi satu, kita tutup, difermentasi kurang lebih sekitar nanti ya 1 bulan lah, semakin lama semakin bagus. Setelah itu baru kita lakukan proses penyemprotan atau pengocoran dengan dicampur dengan menggunakan air ya. Ya, ini juga sama ya, masih karena kami terus terang membutuhkan cukup banyak ya untuk kebutuhan dari pupuk ya. Jadi supaya lebih efisien kita buat sendiri aja ya pupuknya, karena bahannya juga insya Allah gampang lah, tidak terlalu susah. Yang penting kita rajin untuk membuatnya. Kalau sudah begini ya kawan, memang rasanya cukup senang ya melihat pertumbuhan dari cabai dengan kondisi yang insya Allah maksimal lah, walaupun sedikit ada gangguan karena emang cuaca yang cukup ekstrim. Sampai saat ini masih terkendali ya, walaupun terus terang untuk harga di bulan Mei ini kami sedikit agak kecewa ya, karena harganya sangat murah sekali ya, tidak sebanding dengan apa yang kita keluarkan ya, terutama seandainya kita menggunakan pupuk kimia. Tapi alhamdulillah berhubung saya menggunakan pupuk organik cair sehingga tidak terlalu berat di ongkos dalam pupuk ya. Tapi ya mudah-mudahan nanti kedepannya harga akan naik kembali ya kawan, karena emang sekarang saatnya panen raya ya. Itulah dalam hal pertanian emang begitu ya, kadang naik kadang turun. Yang penting kita fokus dulu kepada hasil. Walaupun harga murah, tapi kalau hasilnya maksimal atau dengan istilahnya pengeluaran pupuk sedikit tapi hasil dari buahnya cukup banyak, yang insya Allah ini tidak akan rugi sekali ya kawan ya. Jadi tetap semangat ya, jangan sampai kecil hati, kita terus berkarya dalam dunia pertanian, jangan putus asa. Ada beberapa teknik ya atau yang perlu saya evaluasi. Yang pertama ya adalah emang faktor gulma, ini harus benar-benar diperhatikan nih, harus dibersihkan. Kemudian yang kedua adalah faktor air juga sangat dibutuhkan, jangan sampai terjadi kekeringan. Kemudian air juga sama, jangan sampai terendam ya. Jadi intinya kalau untuk air jangan kelebihan dan jangan kekurangan ya. Kemudian selanjutnya nutrisi ya, nutrisi yang sangat dibutuhkan di sini yaitu emang pengecoran atau pemupukan bisa dilakukan 5 hari sekali ya.
Kenapa? Karena emang saatnya kita membutuhkan ya. Jadi harus ekstra dalam memberikan pupuk. Ya, selanjutnya adalah pencegahan hama ya. Pencegahan hama patek ya, terutama patek ya. Di sini kita lakukan dari dini hari ya, karena yang lebih sulit itu adalah pengobatannya. Jadi yang utamakan di sini adalah pencegahan ya, terutama pencegahan harus benar-benar kita perhatikan ya. Jangan sampai kondisi yang sudah bagus begini nanti akan terkena oleh hama patek itu sendiri ya. Oke ya, itu mungkin salah satu trik atau teori untuk penanaman cabai. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kata atau perilaku yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.